Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baik di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul tentang aplikasi pemesanan jasa servis perangkat berbasis Android. Nah, untuk aplikasi saya rancang ini saya beri nama GOR. Oke teman-teman, baik di sini saya akan menjelaskan secara bertahap-tahap apa yang maksud dari GOR itu, gimana sih secara sistemnya. Oke, di sini kita akan mulai dulu dari deskripsinya sendiri. Nah, untuk deskripsinya, aplikasi GOR adalah aplikasi jasa servis perangkat berbasis Android yang dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan yang bisa diakses di mana saja tanpa ada batasan waktu dan tempat. Nah, maksud dari deskripsi ini adalah, biasanya kan kita itu kalau misalnya nih, yang namanya perangkat pasti akan mengalami kerusakan. Nah, biasanya kalau kita mengalami kerusakan, jalan salah satunya kita harus mendatangi toko servisnya untuk melakukan perbaikan. Nah, sekarang yang jadi masalah itu adalah lokasinya gitu. Kalau kita sudah kenal sama servisnya, oke bisa. Tapi kalau kita belum tahu, apalagi jarak di rumah kita sama si toko servisnya, itu kan juga menjadi suatu kendala dalam melakukan pemesanan ini. Nah, maka dari itu dilakukanlah ataupun dirancanglah sebuah aplikasi GOR ini untuk mempermudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Nah, di mana ditaruh kemudahannya? Karena di sini nanti kita sebagai pengguna hanya akan memesannya lewat handphone secara berbasis Android. Nah, kita memesannya dari situ, nanti si teknisinya atau si tokonya yang akan menghampiri di halaman rumah kita. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian analisis kelayakan. Nah, teman-teman, selain dari deskripsi, di sini juga ada analisis kelayakan. Nah, di analisis kelayakan, di sini ada beberapa ukuran studinya. Dari yang pertama itu di bidang teknologinya sendiri. Nah, untuk teknologinya di aplikasi GOR dikembangkan dan dioperasikan dengan teknologi informasi terkini untuk membangun sistem yang dapat menunjang dalam pemesanan jasa perbaikan perangkat agar lebih mudah dengan menggunakan Android. Nah, kalau untuk di bidang ekonominya sendiri, di aplikasi GOR ini tentu saja akan memberi keuntungan bagi setiap toko servis yang melakukan kerjasama ataupun yang bergabung pada sistem aplikasinya sendiri karena dapat menunjang pemesanan yang lebih meningkat. Nah, maksudnya itu seperti ini teman-teman. Biasanya kan kita ketika melakukan pemesanan kita itu masih bersifat manual gitu. Kita harus mendatangi ke toko servisnya gitu ya kan. Tentu itu akan menghambat waktu. Nah, ketika kita sudah mengoperasikan aplikasi ini, dengan segala kemudahan, tentu saja akan meningkatkan pemesanan yang lebih meningkat gitu. Oke, nah untuk ekonomi di sini ada yang namanya non ekonomi. Di non ekonomi sendiri, aplikasi GOR dirancang berbasis Android dan dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan jasa servis tanpa perlu mendatangi toko servis seperti yang sudah saya katakan tadi dan sudah saya jelaskan tadi. Nah, terus terdapat garansi jika terjadi kerusakan kembali. Oke. Untuk organisasi dan operasionalnya, nah di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, sistem aplikasi dibangun berdasarkan histori masyarakat dengan berbagai permasalahan sehingga tidak menimbulkan kerugian dari pihak manapun. Poin yang kedua, aplikasi ini sangat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan meminimalisir terjadinya kasus kejahatan yang ada di Indonesia. Terus poin yang ketiga, sistem kerja dalam aplikasi GOR dirancang semudah mungkin sehingga pengguna dapat dengan mudah dalam menggunakannya. Oke teman-teman, di sini ada jadwalnya. Nah, di jadwalnya sendiri, aplikasi ini dioperasikan jika sudah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dengan jangka waktu 5-7 bulan. Selanjutnya di bagian kendala hukum, etika, dan yang lain, tentunya nih sebelum kita melakukan pengembangan sistem, kita telah melakukan beberapa studi literatur untuk mengetahui keefektivitas pengguna sistem aplikasi pada pemesanan jasa sehingga tidak menimbulkan adanya pelanggaran hukum dan etika. Oke, di sini kita akan lanjut membahas tentang kelebihan dan kekurangannya dari aplikasi yang telah kita kembangkan atau yang akan kita rancang. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pasti yang pertama itu terciptanya aplikasi GOR sesuai dengan judul yang telah saya jelaskan tadi. Terus yang kedua, penghematan waktu dan tenaga lebih efisien bagi pelanggan. Nah, maksud dari lebih efisien itu adalah seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ketika kita melakukan pemesanan, pengguna ini kan kalau kita secara manual, pengguna kan akan mendatangi ke toko servisnya. Nah, tentu hal itu si pengguna ini akan rugi waktu dan juga rugi tenaga, apalagi kalau mereka belum mencari titik lokasi di mana toko servisnya. Nah,
Di sini makanya diciptakan aplikasi Gor untuk mempermudahkan dengan cara si penggunanya nanti akan memesannya lewat Android dan bisa dilakukan di mana saja tanpa ada batasan waktu dan tempat. Nah, oke. Untuk poin yang ketiga, mudah diakses tanpa ada batasan waktu dan tempat seperti yang sudah saya katakan tadi. Terus yang keempat, transaksi pembayaran tidak rumit. Terus data-data disimpan menggunakan sistem database MySQL. Oke, nah untuk kekurangannya sendiri di sini yang pertama yang pastinya harus menggunakan koneksi internet. Cuma di sini di aplikasi ini untuk penggunaan aplikasinya kita tidak perlu menggunakan aplikasi yang jaringannya 4G. Untuk jaringan standar juga bisa, tapi seperti kita ketahui maka kalau jaringan 4G tentu akan cepat, tapi kalau untuk masih standar mungkin agak sedikit lelet gitu. Semua itu tergantung jaringan pada alamat Anda, asalkan mereka itu punya ketentuan, punya jaringannya sendiri gitu. Terus yang kedua, pihak admin tidak bertanggung jawab atas penipuan dalam melakukan proses pemesanan. Terus yang ketiga, garansi perbaikan hanya 1 minggu. Nah, teman-teman di sini juga ada yang namanya sistem request. Nah, di sistem request ini yang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada business net. Nah, untuk business net itu ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan pemesanan jasa teknisi. Nah, untuk business following sendiri, yang pertama itu tentunya peningkatan pemesanan 35%, terus peningkatan kepuasan pelanggan 50%, dan itu adalah yang paling penting. Nah, untuk business requirement, di sini ada beberapa fitur dan tersedia di dalam aplikasi tersebut. Yang pertama, fitur notifikasi pesanan diterima dan pesanan masuk secara otomatis. Terus yang kedua, fitur register, login, dan logout. Terus yang ketiga, fitur transaksi pembayaran. Terus yang keempat, fitur lokasi detail. Terus yang kelima, fitur data pesanan. Yang keenam, fitur profil pelanggan. Nah, teman-teman, di sini juga ada perbandingan pada sistem lama dan sistem sekarang. Nah, untuk di sistem lama itu berbasis web dan untuk di sistem sekarang ini berbasis Android. Nah, apa saja sih perbandingan gitu? Nah, untuk berbasis web, yang pertama itu tidak bisa menjangkau wilayah terpelosok. Terus transaksi hanya bisa dilakukan secara COD. Tidak ada garansi dan berlaku hanya satu toko. Nah, untuk berbasis Android, berbasis yang sekarang ini bisa mengakses semua wilayah dengan ketentuan memiliki jaringan internet. Oke, terus transaksi bisa dilakukan dengan tunai dan non-tunai. Terus garansi perbaikan hanya 1 minggu dan bersifat keseluruhan atau Indonesia. Oke, di bagian bisnisnya sendiri di sini ada 3 aktor. Yang pertama itu ada pelanggan, toko, dan admin. Nah, di sini pelanggan dia bisa melakukan profil pelanggan, terus fitur lokasi buat pesanan, informasi pesanan, dan transaksi. Dan untuk tokonya sendiri mereka bisa melakukan profil teknisi, mengelola data pesanan, dan mengelola data transaksi. Dan untuk adminnya sendiri mereka bisa mengelola data mitra toko dan mengelola data pesanan. Nah, nanti di bagian pelanggan dan toko mereka itu sebelum mereka login mereka melakukan registrasi. Nah, ketika mereka sudah melakukan registrasi mereka akan melakukan login. Nah, ketika login baru nanti mereka bisa logout. Nah, untuk sementara itu admin sendiri di sini mereka tidak perlu melakukan registrasi lagi, mereka hanya perlu login, memasukkan username dan passwordnya saja. Oke, kita lanjut. Untuk di bagian activity diagramnya, di sini ada beberapa activity. Yang pertama itu ada register. Nah, untuk register nanti pengguna ini bersifat seperti saya sudah katakan itu seperti toko dan pelanggan. Nah, mereka nanti itu Nah, di bagian activity diagramnya di sini ada beberapa activity. Nah, activity yang pertama yaitu register. Nah, untuk register sendiri untuk pengguna. Nah, di sini penggunanya itu bersifat seperti toko dan pelanggan. Karena mereka tuh sama-sama melakukan registrasi. Nah, untuk pengguna sendiri di sini mereka akan masuk ke aplikasinya. Nanti di sistem akan menampilkan halaman pendaftaran dengan pilihan menu toko dan pelanggan. Nah, nanti di pengguna sendiri nanti mereka akan memilih menu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau mereka sebagai toko, mereka akan klik menu toko. Kalau sebagai pelanggan, mereka akan klik sebagai pelanggan. Nah, ketika mereka sudah memilih, nanti di sistemnya itu akan ditampilkan forum pendaftaran. Nah, ketika sudah ditampilkan, tentu saja nanti di pengguna ini mereka akan isi data pribadi, submit, nanti di sistem akan validasi jika data lengkap.
data akan tersimpan dan aplikasi menuju login nanti, dan ketika datanya tidak lengkap mereka akan melakukan pengulangan pada isi data pribadi. Nah, untuk loginnya sendiri di sini tadi kan kita sudah melakukan registrasi, tentu saja akan terotomatis menuju ke login. Nah, untuk login sendiri di sistem akan menampilkan form login dan di penggunanya nanti akan mengisi username dan password, terus di sistemnya melakukan verifikasi data. Jika benar akan tampil ke menu halaman, dan jika salah mereka harus mengisi lagi username dan passwordnya. Oke, di sini kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Di sini ada filter lokasi. Nah, untuk filter lokasinya sendiri, tadi kan kita sudah langsung tampil ke menu halaman. Nah, di situ nanti kita akan disuguhkan dengan beberapa menu pilihan. Nah, di situ kita akan pilih filter lokasi. Nah, untuk memasuk ke filter lokasi, di sini nanti pengguna akan menekan menu daftar lokasi. Nanti di sistemnya akan menampilkan pilihan lokasi. Terus nanti si pengguna juga akan pilih lokasi sesuai dengan alamatnya dan submit. Dan di sistem nanti akan tersimpan di database dan aplikasi menampilkan ke halaman pemesanan. Oke, tadi kan kita sudah milih lokasi nih, dan nanti akan langsung terotomatis menuju ke halaman pemesanannya. Untuk halaman pemesanannya di sini sistem akan menampilkan pilihan perangkat, terus si penggunanya akan milih perangkat. Dan di sistemnya nanti akan menampilkan chatting. Nah, guna dari chatting ini adalah di mana kita tempat keluh kesah atas kerusakan perangkat yang kita alami. Nanti di situ kita akan memanjakan semua kerusakannya. Selanjutnya nanti di sini pengguna akan mengisi form chatting seperti yang sudah katakan tadi. Baru nanti setelah mengisi, di sini akan disuruh pilih toko. Terus di sistemnya akan menampilkan menu pilihan, dan di pengguna nanti klik order, dan di sistemnya sendiri akan menampilkan riwayat pesanan. Nah, setelah menampilkan riwayat pesanan di tokonya, tentu nanti akan ada notifikasi masuk. Terus si toko juga akan melakukan konfirmasi si teknisinya bisa melalui telepon atau kontak person. Dan nanti jika diterima, maka akan disimpan di database dan menampilkan notifikasi teknisi menuju ke lokasi Anda. Dan jika tidak diterima, si pengguna harus pilih toko yang lain gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada activity transaksi. Nah, untuk di activity transaksi, ketika si teknisi ini sudah melakukan perbaikan, tentu kita akan melakukan pembayaran. Nah, untuk melakukan pembayaran sendiri di sini ada beberapa tahapan untuk mempermudahkannya. Nah, untuk pengguna di sini akan menekan tombol transaksi. Selanjutnya nanti di sistem akan menampilkan pilihan transaksi. Terus di pengguna akan milih menu secara tunai kah atau secara non tunai. Terus nanti di sistem menampilkan biaya transaksi. Terus di si pengguna akan melakukan pembayaran. Terus klik simpan transaksi. Nanti di tokonya ini akan ada notifikasi transaksi masuk, dan di sistemnya akan tersimpan dan menampilkan nota servis. Terus di sini untuk transaksi untuk apa? Oke, kita lanjut. Dan di sini juga ada activity admin. Nah, untuk activity admin di sini kan dia berbeda dengan toko dan pengguna. Kalau di toko kan pengguna tadi kan mereka kan melakukan registrasi. Nah, kalau untuk admin sendiri di sini mereka nggak perlu lagi melakukan registrasi, mereka hanya perlu login. Nah, oke, tahap yang pertama itu si admin akan membuka aplikasinya, di sistem akan menampilkan login, terus si admin akan mengisi username dan password seperti biasanya. Selanjutnya di sistem akan melakukan validasi. Jika benar akan menampilkan halaman utama, jika salah harus mengisinya kembali. Nah, jika benar tadi akan menampilkan halaman utama, di adminnya sendiri akan disuguhkan dengan pilihan menu data mitra toko atau data pelanggan. Nah, untuk itu nanti di sistem akan menampilkan menu yang dipilih, terus di admin akan bisa melihat aktivitas terlihat, terus di database dan selesai. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.